Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Najwa MPM 2360041. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Perancangan Kawasan Jalan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di wilayah Kota Pekalongan sendiri merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi budaya dan sejarah yang sangat strategis di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kota ini terletak di jalur pantura yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama di Pulau Jawa, menjadikannya sebuah koridor dinamis yang mempertemukan berbagai aktivitas logistik, mobilitas penduduk, dan perdagangan regional sejak berabad-abad lalu. Karakter wilayahnya yang berada di dataran rendah pesisir tidak hanya membentuk lanskap fisik kota, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakatnya beradaptasi melalui aktivitas bahari pertanian hingga pemukiman perkotaan yang padat. Untuk fasilitas umum yang terdapat di Jalan Hayam Wuruk, kemudian Jalan Wahid Hasim, dan Jalan Nusantara, terdapat Masjid Agung Al-Jami Pekalongan, Bank Jateng Pekalongan, alun-alun Kota Pekalongan, dan Plaza Pekalongan. Menurut analisis permasalahan yang berada di Jalan Kahawati Hasim, kemudian di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Nusantara, yang pertama, analisis pedestrian. Pada koridor Jalan Kahawati Hasim dan Jalan Nusantara sering mengalami over kepadatan oleh pedagang kaki lima dan parkir on street atau bahu jalan kendaraan roda dua. Hal ini memotong hak pejalan kaki. Kemudian, beberapa titik trotoar mengalami kerusakan akibat beban kendaraan parkir di atasnya atau akar pohon yang merusak struktur lantai paving. Untuk responnya, mengintegrasikan pedagang kaki lima ke dalam kantong khusus seperti area ruko UMKM atau retail pusat kuliner yang terpadu agar tidak memakan badan jalur pejalan kaki. Lalu yang kedua ada analisis vegetasi pada koridor Jalan Nusantara atau depan area Plaza Pekalongan. Ruang terbuka cenderung gersang dan menciptakan efek urban heat island karena minimnya vegetasi peneduh yang rapat. Kemudian beberapa vegetasi existing memiliki karakter akar lateral menyamping yang merusak struktur drainase bawah tanah dan lantai trotoar di Jalan Kahawat Hasim. Untuk responnya menggunakan kombinasi tanaman semak dan ground cover rumput atau tanaman merambat di pembatas jalan untuk menyerap polutan emisi dan gas buang secara maksimal. Yang ketiga terdapat analisis jalan dan sirkulasi lalu lintas. Sebagai kawasan komersial, Jalan KHW Tasim dan Jalan Nusantara sering tersendat akibat aktivitas bongkar muat barang pertokoan yang memakan jalur kendaraan pada jam sibuk di wilayah Plaza Pekalongan. Kemudian parkir kendaraan terdampak yang tidak teratur di badan jalan mengurangi kapasitas tampung jalan, menyebabkan penurunan kecepatan laju kendaraan secara drastis delay tinggi. Untuk responnya, menerapkan jam operasional khusus untuk aktivitas bongkar muat komersial, misalnya diperbolehkan pada pukul jam 22.00 sampai jam 06.00 WIB di area sekitar Pasar Pekalongan untuk menjaga kelancaran lalu lintas di siang hari. Yang selanjutnya, menghilangkan skema parkir on-street secara bertahap pada jalur kronis dan mengalihkan ke kantong parkir khusus terpusat di dalam kawasan perbelanjaan atau lahan khusus yang dikelola Pemkot di dekat alun-alun. Kemudian untuk konsepnya sendiri menggunakan konsep complexity, yaitu konsep tata ruang perkotaan yang memusatkan pembangunan dan aktivitas pada area berdensitas tinggi. Kota ini dirancang agar fasilitas hunian dan tempat kerja saling berdekatan, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mendorong gaya hidup yang efisien. Untuk prinsip utamanya, menetapkan batasan yang jelas antara area perkotaan dengan kawasan lindung atau ruang terbuka hijau guna menjaga kelestarian lingkungan, kemudian menempatkan fasilitas publik dalam jarak dekat yang mudah dijangkau dengan pejalan kaki atau bersepeda, serta didukung oleh jaringan transportasi massal yang terintegrasi.
Kemudian mengintegrasikan berbagai fungsi kota seperti hunian, perkantoran, komersial, dan peribadatan dan ruang publik dalam satu kawasan atau bahkan satu bangunan yang sama. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, jarak aktivitas yang dekat mendorong orang untuk berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum sehingga menekan polusi udara dan untuk konsentrasi penduduk yang tinggi di pusat kota menciptakan pasar yang hidup bagi UMKM, beragam lokal dan sektor jasanya. Untuk identifikasi fokus desainnya, yang pertama adalah revitasi jalur pedestrian terintegrasi atau walkability, yaitu membangun kembali trotoar di sepanjang jalan Kawat Hasim, Jalan Buruk, dan Jalan Nusantara dengan standar inklusif atau ramah difabel. Kemudian yang kedua, manajemen parkir terpadu dan pemulihan bahu jalan, yaitu menghilangkan parkir di bahu jalan dan menyediakan kantong parkir terpusat di dekat perbelanjaan, proses Pekalongan agar berfungsi optimal untuk sirkulasi dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sirkulasi pengembalian hak pejalan kaki di atas trotoar yang selama ini tergerobasi kendaraan. Yang ketiga, penataan eh simpul aktivitas not dan ruang publik, yaitu redesain tata ulang di sekitar alun-alun untuk memisahkan logistik ruko dengan alur pengunjung wisata atau ibadah, serta menambah area duduk dan ruang tunggu yang nyaman, yang bertujuan untuk mengurai kemacetan pada jam sibuk. Yang keempat, integrasi infrastruktur hijau, yaitu menanam vegetasi di sepanjang koridor jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan termal bagi pejalan kaki dan memperbaiki kualitas udara di tengah kepadatan bangunan. Selanjutnya, data pengukuran dan masalah infrastrukturnya. Yang pertama, terdapat kondisi trotoar dan kondisi terkini pada area parkirnya. Jadi masih banyak pengendara-pengendara yang terparkir di sekitar bahu jalan atau di tengah-tengah trotoar. Dan untuk kondisi terkini dari trotoarnya seperti ini, di sepanjang jalan KH Wahid Hasim, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Nusantara dengan lebar trotoar sepanjang 2 meter. Jadi yang garis merah itu adalah membutuhkan peningkatan peningkatan parkir dan yang garis hijau membutuhkan peningkatan trotoar. Untuk bantuan solusi desain awalnya, yang pertama adalah trotoar atau pedestrian, yang kedua parkir, yang ketiga ruang publik, yang keempat sirkulasi, terus yang kelima ada bangunan, dan yang terakhir pemberhentian bus atau halte. Untuk saat plannya sendiri seperti ini. Ini adalah untuk pemberhentian bus atau halte bus dan di sepanjang sini terdapat untuk trotoar yang hijau ini untuk ruang hijau yaitu di wilayah sekitaran alun-alun Kota Pekalongan. Untuk sirkulasinya seperti ini. Jadi permukaan trotoar diratakan kembali dan wajib dipasang winding block untuk ramah difabel. Kemudian vegetasi dan lanskap hijau dari alun-alun dialirkan menuju koridor Jalan Nusantara dan Hayam Wuruk berbentuk pohon peneduh di sepanjang trotoarnya dan halte bus khusus di dekat Plaza Pekalongan dan alun-alun. Untuk lebar trotoarnya sendiri di 3,5 meter, jalur pesepedanya 1,5 meter dan keseluruhan lebar jalannya 12 meter. Untuk elemen perancangan terdapat jalur sepeda, perkerasan untuk memisahkan jalur mikro mobilitas secara aman, kemudian terdapat trotoar, ubin paving dilengkapi tekstil paving,
Tiap garis kuning berbahan polimer komposit untuk memandu tunanetra. Kemudian ada kanopi shelter, struktur baja ringan dengan atap polikarbonat 10 mm dengan UV protection sebagai peneduh cuaca yang estetis. Dan ada halte bus, tempat khusus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang kendaraan umum seperti bus. Furnitur jalan, bangku taman, dari kombinasi kayu solid dan besi cor dipadukan lampu pedestrian LED warm white dan infrastruktur hijau, pohon peneduh, tanjung atau tabebuya dan tanaman semak untuk mereduksi polusi dan menurunkan suhu koridor. Selanjutnya ada perspektif render area alun-alun Kota Palungan atau ruang publik logo UMKM. Jadi di sekitaran wilayah alun-alun Kota Palungan, di sini terdapat retail-retail atau ruko untuk UMKM di wilayah Kota Pekalongan. Lebih tepatnya di depan area Plaza Kota Pekalongannya. Kemudian perspektif render area jalur pesepeda. Untuk lebarnya sendiri 1,5 meter dan juga terdapat area untuk parkir sepedanya di sepanjang koridor Jalan Kota Pekalongan. Dan untuk ini perspektif render area parkir sekitar alun-alun Kota Pekalongan. Untuk tempatnya sendiri itu di bagian paling depan pojok alun-alun Kota Pekalongan terdapat parkir motor dan parkir untuk mobil. Dan yang terakhir perspektif render halte bus. Untuk interiornya seperti ini. Kemudian ada perspektif tampak depan, samping, dan depan belakangnya di sekitaran area Plaza Kota Pekalongan. Dan untuk posternya seperti ini. Nah, terdapat latar belakang dan untuk konsepnya Kompak City. Untuk tata ruang perkotaan yang memusatkan pembangunan dan aktivitas pada area berdensitas tinggi yang berdekatan sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mendorong gaya hidup yang efisien. Untuk fokus desainnya, walkability, green infrastructure, public space, dan smart parking. Untuk elemen perancangannya, walkability, green infrastructure, dan smart mobility, yaitu berjalan kaki dan bersepeda melalui jalur terintegrasi dan ramah pejalan kaki, kemudian berbanyak vegetasi untuk kenyamanan termal dan udara bersih, transportasi umum, dan manajemen parkir yang terpadu. Kemudian terdapat analisis permasalahan pedestrian dan analisis jalan dan sirkulasi lalu lintasnya. Untuk highlight desainnya, itu terdapat halte bus, kemudian ruko-ruko atau retail UMKM di sekitaran raya alun-alun Kota Pekalongan dan jalur pesepeda. Desain halte busnya sendiri seperti ini dengan lebar 2,2 meter dan panjangnya 6 meter dan visual rendernya seperti ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.